malam. Selamat malam dengan Mas Daniel ya? Saya Daniel, apa kabar? Oh baik, udah Senin lagi ya. Iya ya, udah Senin lagi aja ya. Dan saya sampai sekarang belum tahu jam lahir saya jam berapa. Waduh, Nggak kali nyatet gimana Mas Kang? Halo? Mas Daniel nggak nyatet waktu lahir. Iya, waktu lahir itu saya sudah digital. Jadi enggak dong. Nanti dia tanya mamah dulu deh. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan tentang fungsi ruang kerja. Oh bang kerja. Kemarin kan sudah pokoknya apa namanya, kursi kerjanya nggak boleh membelakangi pintu masuk. Kemudian sebisa mungkin paling belakang nih untuk bosnya Iya agar iya bisa melihat seluruh aktivitas di ruang kerja gitu. iya. Jadi kita lanjutin obrolannya soal tempat kerja ya. Ya, Nah ini kayaknya bisa lebih spesifik untuk ruangan yang karena kan pada WHF ya. DFH. WFH, WHF lagi. WFH. Jadi kita share tips juga nih buat Boleh. pendengar yang lagi kerja di rumah, itu setup-nya seperti apa ya yang bagus. Jadi ada beberapa hal yang memang penting untuk diperhatikan kalau untuk setup ruangan kerja. Ya, Apalagi di rumah, karena kan kalau di rumah makin nggak fokus tuh. iya benar. Banyak distraction, banyak setannya istilahnya. Banyak yang ganggu. Film, diajak Betul. main sama anak, ya kan. Jadi gimana caranya mengaplikasikan feng shui supaya kerjanya lebih efisien di rumah. Ya. Oke, jadi yang paling penting nomor 1 itu lokasi. Ya, lokasi. Kalau udah menemukan lokasi, cari lokasi yang sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus. Itu nomor 1. Itu dimanapun tempatnya boleh. Memang di dalam feng shui ada hitungan pribadi. Ya, kita punya itu posisi di mana kita posisi yang paling bagus di antara zoning yang lain. Di satu rumah ada satu posisi yang spesial. Ya, kita sebutnya kepala naga. Oke, itu pasti ada ya. Itu ada, cuman hitungannya itu memang bersifat pribadi, nggak semua orang sama dan harus dihitung. Lahir dan jam bisa dihitung, cuman makan waktu ya. Itu harus profesional yang hitung. Kalau nggak salah juga berabe. Seperti Kang Singhuat. Atau Kang Hongkian. tetap lo disebut lo papahnya lo. Nggak boleh ini dong, pamali nanti. Jadi memang harus dihitung oleh yang profesional ya. Jadi itu harus dihitung kepala naganya kalau mau paling bagus. Jadi kalau bagi yang umum itu kita cari lokasi yang otomatis yang tenang ya, yang paling minimal distraction-nya. Lalu cari yang sirkulasinya bagus dan pencahayaannya bagus. Itu nomor 1. Nah, kedua sama seperti rumah, kita juga harus cari sandaran yang tepat. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh sandaran yang belakangnya kaca seperti yang kita ngomongin kemarin. Itu nggak boleh. Jendela, nggak boleh kaca. Lalu harus sesuatu yang solid. Tapi kalau solid pun nggak boleh semua yang solid. Misalnya ada lemari yang banyak sekatan, itu juga nggak boleh. Banyak sekatan itu maksudnya gimana ya? Jadi banyak orang mendesain ruang kerjanya itu dibikin belakang meja ada kabinet, dan belakang kabinet ini banyak sekali sekatan ambalan-ambalan. Rata dia. Kalau dinding doang kan dia rata. Jadi sebenarnya boleh aja kita bikin kabinet, tapi di samping kiri dan kanan. Kalau belakang meja kerja sebaiknya itu rata, datar. Ya. Nah, itu paling penting. Lalu aspek yang lain adalah penempatan meja kerjanya. Seperti juga kita udah bahas minggu lalu yaitu kita nggak boleh membelakangi pintu masuk.
Ya, termasuk pintu masuk ke kantor pribadi. Ya, jadi bukan pintu utama aja, tapi pintu pribadi masuk ke ruangan kerja. Jadi begitu buka-buka pintu kantor itu ketemunya meja bukan punggung kursi ya. Betul, dan sebaiknya kita bisa lihat pintu itu. Bisa lihat pintunya? Bisa lihat pintunya, jadi kita bisa lihat siapa yang masuk. Oh, oke. Ya. Kalau miring boleh nggak Mas Kang? Misalnya buka pintu terus meja kerjanya di sisi kiri atau sisi kanan menghadap ke tengah gitu. Boleh aja, asalkan sandarannya tetap rata. Ya, jangan dimiringin meja kerjanya, malah kita duduk di sudut. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, oke. Ya, baik. Itu. Jadi itu penting juga. Lalu, biasanya kalau di kantor pribadi itu biasanya banyak sekali orang yang tanya lukisan apa yang bagus, ya kan? Nah, boleh juga dikombinasikan sama lukisan kalau untuk kantor. Ya, biasanya banyak didapati lukisan petani. Ya, lukisan petani itu banyak sekali kita jumpai. Lukisan panen gitu ya? Betul. Nah, sebenarnya hanya simbolis aja kalau kita kerjanya giat ya. Terus juga kan banyak sekali padi-padi, rumput hijau, ya itu juga menandakan karisma. Ya, jadi boleh aja ada itu lukisan ikan melambangkan rezeki. Ya, jadi boleh ditaruh lukisannya. Ya, habis itu kita bahas mejanya. Meja yang di ACC nih sama Hong Shui ini yang bagus ya. Itu harus persegi panjang dan ukurannya tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Dihitung dibandingkan dengan? Dibandingkan dengan ruangannya. Oke. Dan kalau mau lebih bagus lagi, meja kerja itu ada ukuran meja Feng Shui. Oh, ada juga ukurannya. Lagi-lagi ini harus diracik nih. Oke. Oleh yang profesional, yang mengetahui hitungan angka-angka Hong Shui. Ya. Baik.